Oke, membaca data iklan Facebook yang kedua. Jadi tadi kita sudah di video pertama, pemahaman yang pertama yaitu bahwasanya data iklan Facebook itu bukan menunjukkan tentang winning campaign, ya. Tidak semuanya menunjukkan tentang winning campaign atau iklan yang winning, iklan yang benar-benar menghasilkan profit. Jadi iklan yang benar-benar menghasilkan profit itu adalah ya yang menghasilkan profit gitu, yang menghasilkan penjualan seperti itu. Ada konversi penjualannya. Jadi belum tentu iklan yang kita anggap bagus itu konversi penjualannya bagus, dan iklan yang jelek itu konversinya jelek, itu belum tentu juga seperti itu. Yang harus kita pahami bahwasanya data iklan Facebook itu menunjukkan bahwasanya performa iklan itu bagus atau tidak, seperti itu. Nah, untuk menghasilkan konversi penjualan atau tidak, kalau market lokal kan biasanya karena dia masih market lokal itu sangat-sangat unik sekali ya. Jadi mereka belum familiar untuk membeli di website. Jadi mereka butuh edukasi kalau mereka ingin membeli membeli di website kita seperti itu. Dan biasanya adalah closingnya di WhatsApp seperti itu. Tidak ada komen, tidak ada like, tidak ada share dari dia, tahu-tahu dia udah WA terus closing seperti itu. Ada seperti itu. Jadi market lokal itu sangat-sangat unik sekali gitu. Yang terpenting itu adalah iklannya menghasilkan profit, menghasilkan penjualan. Kalau iklan itu menunjukkan performa yang bagus, itu juga belum tentu winning campaign. Itu pemahaman yang pertama. Jadi jangan buru-buru menentukan itu adalah winning campaign atau tidak. Kemudian yang kedua, iklan yang kita anggap bagus ya, itu juga bukan berarti jelek gitu. Bisa jadi ada yang salah. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, yaitu iklan yang sudah tertarget, kemudian ads copy dan ads image-nya bagus, tapi tidak ada konversi penjualan, berarti di produknya itu tidak bisa dibeli oleh konsumen. Contoh, misal jual jilbab ke mahasiswi usia 18-25 tahun, atau usia 18 sampai dengan 27 tahun. Kan itu masih mahasiswi ya. Standarnya mereka baru masuk dan juga sarjana. Nah, itu mereka belum bisa membeli produk ataupun jilbab yang seharga misal 150.000. Bukan mereka tidak mampu, ada yang mampu tapi sedikit seperti itu. Nah, di produk manakah yang mereka pasnya seperti itu? Misal jual jilbab, ya carilah jilbab yang murah gitu. Misal yang harga 45 ribuan, 30 ribu, seperti itu, 50 ribuan. Nah, itu produk yang bisa dibeli oleh konsumen. Jadi iklan yang menghasilkan profit itu adalah iklan yang tertarget, ads copy dan ads image-nya match, bagus, tepat. Kemudian produk yang dijual, yang diiklankan juga bisa dibeli oleh konsumen. Nah, jadi ketika kita menentukan target market, market yang sudah tertarget itu kira-kira bisa dibeli atau tidak gitu oleh konsumennya. Minimal dari demografinya, itu kemampuan daya belinya seperti apa. Atau minimal kita tanya deh, misal kita mau target mahasiswi, tanya aja deh, dia kalau membeli produk yang seharga ini, mikirnya lama apa enggak gitu. Nah, itu bisa kita survei langsung bisa. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi tentang targeting offline. Artinya targeting offline itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Itu maksudnya. The real di lapangan itu seperti apa. Jadi kita nanti bisa memahaminya. Kemudian pemahaman yang ketiga dalam membaca data di Facebook itu adalah ada engagement yang dia itu mahal ya, ataupun tinggi biayanya. Yang kita anggap itu adalah iklannya buruk. Tetapi kok malah konversinya bagus? Itu artinya dia sudah tertarget dan produknya itu bisa dibeli. Hanya ads copy dan ads image-nya itu yang perlu dibetulin. Nah, seperti itu. Jadi kita itu butuh pemahaman yang bukan hanya menentukan winning campaign itu sesuai dengan CTW-nya berapa, sekian, CPA-nya berapa, sekian. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya bahwasannya campaign tersebut yang tadinya bukan winning campaign jadi winning campaign.
yang tadinya itu dia bagus, kemudian tidak ada konversi, jadi ada konversi. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi bukan menentukan bahwasanya iklan itu winning atau tidak setelah kita set terus langsung di kill aja gitu, tanpa kita perbaiki. Nah, itu harus kita perbaiki sebelumnya. Jadi kalau misalkan ketika kita perbaiki, ya perbaiki dulu seperti itu supaya bisa menghasilkan konversi penjualannya. Kalau kita memperbaiki adset, kita buat adset baru. Kalau kita memperbaiki ads-nya atau ads copy atau ads image-nya, kita bikin ads copy atau ads image yang baru seperti itu. Nah, jadi penting sekali untuk kita pahami bahwasannya kita bukan hanya asal menentukan campaign ataupun iklan yang bagus atau tidak seperti itu, tetapi iklan yang menghasilkan atau tidak, dan bagaimana caranya iklan yang tidak menghasilkan itu jadi menghasilkan. Nah, itu yang harus kita pahami ketika membaca data iklan di Facebook. Nah, selanjutnya kita nanti akan membaca beberapa data iklan Facebook yang itu bisa kita jadikan sebagai data bahwasanya iklan tersebut performanya bagus. Nah, gitu. Performanya bagus ya, bukan iklannya itu winning. Itu yang pertama.